Saudaraku, coba berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia. Tarik nafas dalam-dalam dan bayangkan satu peristiwa yang pasti akan terjadi pada setiap manusia, tanpa terkecuali, yaitu kematian. Bayangkan suatu hari nanti, tubuh kita tak lagi bergerak, kita terbujur kaku, dibaringkan di atas papan, dimandikan oleh tangan orang lain, dikafani dengan kain putih polos, disolatkan oleh keluarga dan sahabat. Lalu perlahan diturunkan ke dalam tanah yang dingin dan sempit. Satu persatu tanah merah mulai ditimbun ke atas tubuh kita. Suara tangis perlahan memudar. Langkah kaki orang-orang yang kita cintai menjauh. Hingga akhirnya kita benar-benar sendirian. Tidak ada sinyal, tidak ada teman, tidak ada pelarian. Semua yang dulu kita kejar, harta, jabatan, pengakuan, popularitas, tak ada yang ikut menemani. Yang tersisa hanyalah amal atau ketiadaan amal itu sendiri. Lalu detik-detik mencekam itu pun dimulai. Dua malaikat datang, yaitu Munkar dan Nakir. Wajah mereka tak pernah bisa dibayangkan. Suaranya mengguncang bumi. Mereka mendudukkan kita lalu bertanya, "Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu?" Saat itu bukan lisan yang akan menjawab, tetapi hati. Dan hati yang selama hidupnya tak pernah mengenal Allah, tak pernah tunduk dalam sholat, tak pernah terhubung dengan sujud, akan bingung, gemetar, tak mampu mengucapkan satu jawaban pun. Ia hanya bisa menyesal dalam diam yang menyakitkan. Saudaraku, pernahkah kita bertanya dengan jujur pada diri sendiri, apa yang akan menanti orang-orang yang tidak pernah sholat, yang hidupnya jauh dari masjid, yang tak tersentuh oleh panggilan azan, yang menganggap sholat itu tidak penting, bisa ditunda, bahkan bisa ditinggalkan sama sekali. Padahal sholat adalah tiang agama, pembatas antara iman dan kufur. Rasulullah SAW bersabda bahwa siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka ia telah kufur. Maka bagaimana mungkin orang yang sepanjang hidupnya meninggalkan sholat berharap mendapatkan tempat yang tenang di alam kubur? Inilah yang akan kita bahas, bukan untuk menakut-nakuti, tapi sebagai pengingat, karena alam kubur bukan mitos, ia nyata. Dan jika kita tidak bersiap sejak sekarang, bisa jadi penyesalan itu akan datang saat kita sudah tidak bisa kembali lagi ke dunia. Maka mari kita buka hati, renungkan dengan sungguh-sungguh, seperti apa sebenarnya alam kubur bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Saudaraku, sholat bukan sekedar ritual harian. Sholat adalah tiang utama dalam agama Islam. Ia adalah bentuk komunikasi langsung antara hamba dan Rabb-Nya. Dalam hadis yang sangat terkenal, Rasulullah SAW bersabda, "Perjanjian antara kami dan mereka adalah sholat. Siapa yang meninggalkannya, maka ia telah kafir." Hadis riwayat Tirmidzi. Kalimat ini bukan main-main. Meninggalkan sholat dengan bukan hanya dianggap dosa besar, tetapi bisa menyeret seseorang keluar dari lingkaran Islam jika hatinya benar-benar menolak kewajiban sholat. Sholat adalah amalan pertama yang akan dihisab pada hari kiamat. Jika sholat seseorang baik, maka seluruh amal lainnya akan ikut baik. Tapi jika sholatnya rusak, maka seluruh amal pun terancam hancur. Bayangkan, amalan-amalan yang lain seperti puasa, sedekah, haji, semuanya bisa tertolak hanya karena sholat yang diabaikan. Namun hari ini, banyak orang yang mengaku muslim, tapi merasa tenang-tenang saja saat meninggalkan sholat. Ada yang menunda-nunda, ada yang tak pernah sempat, ada pula yang merasa cukup berbuat baik tanpa perlu sholat. Padahal sholat adalah perintah langsung dari Allah, bukan lewat Jibril, tapi langsung diberikan kepada Nabi saat Isra dan Mi'raj. Betapa pentingnya sholat, hingga Allah sendiri yang menyampaikannya. Maka ketika seseorang mengabaikannya seumur hidup, apa yang tersisa untuk membela dirinya di hadapan malaikat? Apa yang akan menyelamatkannya di dalam gelapnya alam kubur? Detik pertama dalam kesendirian kubur, setelah tanah selesai ditimbun dan semua orang kembali ke rumah masing-masing, ruh si mayit mulai mengalami fase baru, alam bardah. Inilah alam peralihan antara dunia dan akhirat, tempat di mana seseorang akan merasakan permulaan dari nasib kekalnya. Apakah akan berujung pada rahmat Allah atau murkanya? Bagi orang-orang yang beriman dan menjaga sholatnya, kubur bisa menjadi taman dari taman-taman surga. Ia diberi tempat lapang, diberi penerangan, dan wangi surgawi mulai mengalir. Tapi bagaimana dengan orang yang tidak pernah sholat?
yang sepanjang hidupnya berpaling dari panggilan Allah. Kuburnya tidak seperti itu. Bahkan dari awal saja, ia sudah dihampiri dengan kegelapan dan kesempitan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa kubur bisa menghimpit seseorang sampai tulang-tulang rusuknya saling bertindihan, dan itu bisa menjadi permulaan dari siksaan yang tak terputus bagi yang meninggalkan sholat. Detik pertama di alam kubur bukan ketenangan, melainkan teror. Sebab amal utama yang semestinya menjadi tamengnya di alam kubur, yaitu sholat, tidak pernah ia lakukan. Alam kubur bukan sekedar tidur panjang. Di dalamnya, ruh sadar, ia merasakan, ia menyesal, tapi sayangnya tidak ada lagi ruang untuk memperbaiki. Penyesalan hanya menjadi beban yang menambah rasa sakit. Dan salah satu penyesalan terbesar adalah, mengapa aku tidak sholat ketika masih punya waktu di dunia? Coba bayangkan, saat di dunia kita sering tidur lebih awal atau begadang untuk hal-hal yang tidak penting, namun kita abaikan sholat. Saat itu, kita tak merasa apa-apa. Tapi di alam kubur, setiap rakaat yang pernah kita tinggalkan akan berubah menjadi beban, dan sayangnya tidak ada tombol ulang di sana. Tak lama setelah tubuh dikuburkan, dua malaikat yang ditugaskan oleh Allah datang menghampiri, yaitu Munkar dan Nakir. Bukan malaikat dengan wujud lembut atau menenangkan, tapi sebaliknya, mereka datang dengan rupa yang menakutkan, suara yang menggelegar, dan kehadiran yang mengguncang alam ruh. Mereka mendudukkan mayit dalam kuburnya, lalu mulai bertanya, "Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu?" Pertanyaan ini tampak sederhana, namun di alam kubur, tidak semua orang bisa menjawab, bukan karena lupa, tapi karena hatinya selama hidup tak pernah diisi dengan keimanan, karena lisannya tak pernah basah dengan zikir, dan karena tubuhnya tak pernah tunduk dalam sujud kepada Rabb-nya. Bagi orang yang rajin salat, hatinya akan mantap menjawab. Allah akan kokohkan ia dengan jawaban yang benar. Tapi bagi orang yang tidak pernah salat, yang mengabaikan perintahnya, lisannya keluh, dadanya sesak, ia hanya bisa berkata, "Hah? Aku tidak tahu." Jawaban ini bukan hanya menunjukkan kegagalan, tapi juga awal dari siksaan. Setelah itu, kuburnya mulai menyempit. Tempat yang tadinya berupa liang sempit, itu berubah menjadi ruang tekanan yang menghancurkan. Ia dihantam dengan palu besar dari besi, seperti dalam hadis, yang jika palu itu digunakan untuk memukul gunung, maka hancurlah gunung itu. Tapi ia tidak mati. Ia merasakan sakitnya terus-menerus. Semua itu terjadi karena satu hal yang ia anggap sepele di dunia, yaitu ia meninggalkan sholat. Bukan karena tidak tahu, tapi karena meremehkan. Ia tahu sholat itu wajib, tapi ia memilih mengabaikannya. Dan sekarang, ia harus menghadapi pertanyaan yang tak bisa dijawab dan siksa yang tak bisa dihindari. Saudaraku, dalam kehidupan dunia, banyak dari kita yang menganggap sholat sebagai kewajiban yang bisa dinegosiasikan. Ketika sibuk, sholat dilupakan. Ketika lelah, sholat ditunda. Ketika malas, sholat dianggap bisa diganti-ganti. Tapi di alam kubur, semua kelalaian itu menjelma menjadi kenyataan yang mengerikan. Karena setiap amal akan datang dalam wujud yang nyata. Dan bagi mereka yang menjaga sholat, amal itu akan menjadi teman setia. Ia akan datang dalam bentuk yang indah, duduk di sisi kanan mayit, dan berkata, "Aku adalah sholatmu. Aku akan menjagamu hari ini." Namun, bagi yang meninggalkan sholat, yang bahkan tidak pernah mau menunaikannya, apa yang akan datang? Tidak ada. Yang datang justru kehampaan, dan kehampaan itu lebih menakutkan daripada siksaan, karena ia menandakan bahwa tak ada pertolongan. Dalam beberapa riwayat, disebutkan bahwa orang yang mengabaikan sholat akan dikelilingi oleh kegelapan dari 4 penjuru. Setiap arah ditutup, tak ada celah cahaya, tidak ada suara yang menenangkan, dan tubuhnya diserang rasa dingin, sempit, dan sesak yang tak terlukiskan. Di tengah kesendirian itu, muncullah makhluk yang bentuknya begitu buruk. Bau busuknya menusuk, wajahnya mengerikan, suaranya kasar. Ketika si mayit bertanya, "Siapa kamu?" Makhluk itu menjawab, "Aku adalah amal burukmu. Aku adalah sholat-sholat yang kau tinggalkan. Aku adalah waktu subuh yang kau abaikan. Aku adalah panggilan azan yang tak pernah kau hiraukan." Bayangkan, sholat yang seharusnya menjadi pelita dan penjaga, kini datang sebagai penuntut.
Ia bersaksi di hadapan para malaikat, "Ya Allah, hamba ini telah mengabaikanku. Ia tak pernah tunduk dalam sujud. Ia memilih tidur daripada menghadap-Mu. Ia sibuk dengan dunianya dan menganggap aku tak penting." Di dunia, kita bisa beralasan, "Saya sibuk" atau "Saya belum siap." Tapi di alam kubur, semua alasan gugur. Tidak ada lagi pembenaran. Yang ada hanyalah kenyataan. Kita telah hidup tanpa sholat. Kita telah melewati waktu-waktu sholat tanpa menunaikannya. Dan kini kita menuai hasilnya. Kesendirian, kegelapan, dan kesempitan tanpa pelindung. Sungguh rugi orang yang selama hidupnya mengabaikan sholat. Karena ia tidak hanya kehilangan kesempatan meraih ridha Allah di dunia, tapi juga kehilangan pelindung satu-satunya di alam kubur yang mengerikan. Dan penyesalan di sana sudah tak berguna. Di alam kubur, penyesalan bukan hanya terlambat, tapi juga menyakitkan. Ia datang bukan dalam bentuk air mata, tapi dalam bentuk siksaan dan ratapan yang tak berujung. Bagi orang yang tidak pernah sholat, penyesalan itu datang saat tubuh tak bisa lagi bergerak, saat mulut tak bisa lagi mengucap istighfar, dan saat waktu sudah berhenti untuk selamanya. Mereka akan berkata dalam hati, "Andai aku dulu sholat, andai aku dulu menjawab panggilan azan, andai aku dulu tidak menganggap enteng perintah Allah." Tapi semua itu hanya akan bergema di ruang sunyi kubur, tidak akan mengubah takdir yang telah ditentukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan dalam Al-Quran tentang orang-orang yang masuk neraka dan ditanya oleh malaikat penjaga, "Apa yang membuat kalian masuk ke dalam neraka sakar?" Mereka menjawab, "Kami dulu tidak termasuk orang-orang yang sholat." Quran Surat Al-Mudaththir ayat 42-43. Mereka tidak mengatakan, "Kami membunuh" atau "Kami mencuri", tapi mereka menyebutkan satu hal utama, mereka tidak sholat. Itu sudah cukup untuk menyerumuskan mereka ke dalam murka Allah. Dan jika itu yang terjadi di akhirat, bagaimana dengan fase awal di alam kubur yang menjadi jembatan menuju neraka itu? Penyesalan juga akan datang dalam bentuk penglihatan. Di kubur, Allah bisa saja memperlihatkan tempat duduknya di surga yang dulu disiapkan, lalu berkata, "Inilah yang seharusnya menjadi milikmu, andai kau sholat. Tapi karena kau meninggalkannya, maka ini bukan lagi untukmu." Lalu tempat itu digantikan dengan kursi dari neraka, panas, menyiksa, dan penuh siksa, dan ia akan tinggal di sana sampai hari kiamat. Bayangkan jika itu terjadi pada kita, saat semua kesempatan sudah tertutup, saat tidak ada lagi imam yang memanggil kita untuk berjamaah, tidak ada lagi azan yang mengingatkan, tidak ada lagi waktu subuh yang bisa kita bangun. Semua sudah berakhir, dan yang tersisa hanyalah azab serta penyesalan yang tidak bisa ditebus. Inilah akhir dari mereka yang meremehkan sholat, bukan karena mereka tidak tahu hukumnya, tapi karena mereka tidak menganggap penting hubungannya dengan Allah. Dan ketika nyawa sudah dicabut, barulah mereka sadar bahwa tidak ada yang lebih penting di dunia ini selain tunduk dalam sholat. Saudaraku yang dirahmati Allah, selama nafas masih berembus, selama mata masih terbuka, dan selama jantung masih berdetak, maka belum terlambat. Alam kubur bukanlah kisah fiksi, ia nyata, dan setiap dari kita akan masuk ke dalamnya, cepat atau lambat. Dan apa yang akan kita bawa ke sana? Bukan harta, bukan jabatan, bukan popularitas, tapi amal. Dan di antara amal itu, yang pertama kali akan ditanya adalah sholat. Kalau sholatnya baik, maka semua amal lainnya akan mengikuti. Tapi kalau sholatnya rusak, atau bahkan tidak ada, maka amal-amal lain tidak akan menolong. Ini bukan hanya tentang ritual, tapi tentang hubungan dengan Allah, tentang bukti bahwa kita tunduk dan mengabdi. Dan jika hari ini kita masih sering meninggalkan sholat, maka hari ini juga kita harus berubah. Jangan tunggu nanti, karena nanti bisa berarti saat tubuh kita sudah terbujur kaku dan tanah menjadi selimut terakhir. Jangan biarkan sholat yang selama ini kita tinggalkan berubah menjadi siksaan. Jadikan ia sebagai cahaya dan pelindung kita di alam kubur. Sekaranglah waktunya bangkit, kembali kepada Allah, dirikan sholat, jaga waktu-waktunya, dan jadikan setiap sujudmu sebagai penebus kelalaian masa lalu. Jika video ini bisa menyadarkanmu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan ke orang-orang terdekat. Mungkin lewat video ini, ada satu hati yang akan kembali kepada Allah.
dan kita semua mendapatkan pahalanya. Karena mengingatkan sholat bukan hanya menyelamatkan diri kita, tapi juga saudara kita dari azab yang tak terbayangkan. Sampai jumpa di video berikutnya.